Kenalkan, nama saya Nisa Romana. Pada video ini saya akan membahas materi mengenai pengantar kriptografi dan matematika untuk kriptografi. Langsung saja, apa itu kriptografi? Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani kriptos yang artinya secret dan graphein yang artinya writing, yang dapat diartikan sebagai secret writing. Menurut salah satu pakar, kriptografi adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan. Tujuan dari ilmu kriptografi sendiri adalah melakukan berbagai upaya komunikasi antar individu atau kelompok secara aman tanpa kehadiran pihak-pihak yang tidak diinginkan. Kriptografi menurut catatan sejarah telah eksis sejak masa kejayaan Yunani atau kurang lebih sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di Yunani pada waktu itu disebut skytail. Skytail berbentuk batangan silinder dengan kombinasi 18 huruf. Ini merupakan gambaran dari skytail. Adapun proses dalam kriptografi, yang pertama yaitu plain text. Plain text ini adalah teks yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Plain text ini kemudian dienkripsi menjadi ciphertext. Ciphertext ini merupakan teks yang sudah tidak ada maknanya dan sudah tidak dapat dipahami secara begitu saja. Kemudian ciphertext ini kemudian didekripsi untuk menjadi plain text semula agar dapat dimengerti oleh penerima. Selanjutnya yaitu matematika untuk kriptografi yang terbagi atas 5 bagian. Yang pertama fungsi, yang kedua kombinatorial, yang ketiga teori informasi, yang keempat teori bilangan, dan terakhir struktur aljabar. Adapun fungsi adalah merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan yang dinamakan sebagai domain atau variabel bebas kepada anggota himpunan lain yang dinamakan sebagai kodomain atau variabel terikat. Daerah yang berwarna biru merupakan domain dan daerah yang berwarna hijau merupakan kodomain, sedangkan yang berwarna pink yaitu daerah hasil atau range. Adapun sifat-sifat fungsi yaitu fungsi surjektif, di mana setiap elemen di B mempunyai pasangan di A, dan kemudian fungsi into atau di mana terdapat elemen di B yang tidak mempunyai pasangan di A. Kemudian fungsi injektif yaitu jika setiap elemen di B mempunyai pasangan tepat satu elemen di A. Sedangkan terakhir fungsi bijektif yaitu merupakan gabungan dari fungsi surjektif sekaligus juga fungsi injektif. Adapun invers dari fungsi yaitu jika f adalah fungsi berkoresponden dengan 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan invers dari f. Balikan fungsi dilambangkan dengan f pangkat min 1. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka invers dari B sama dengan A jika FA sama dengan B. Hanya fungsi 1 ke 1 yang memiliki invers atau dapat dibalikkan. Selanjutnya yaitu kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari tentang pengaturan objek. Pada kriptografi digunakan untuk menghitung banyak kunci yang bisa dibentuk, berapa banyak kombinasi plain text dan ciphertext. Yang pertama yaitu kaidah dasar menghitung. Kaidah perkalian atau rule of product. Misalkan percobaan pertama mempunyai P hasil percobaan dan percobaan kedua mempunyai Q hasil. Maka bila percobaan pertama dan percobaan kedua dilakukan akan terdapat P kali Q hasil percobaan. Sehingga P1 kali P2 kali seterusnya sampai kali Pn hasil. Kemudian kaidah penjumlahan atau rule of sum. Misalkan percobaan pertama mempunyai P hasil percobaan dan percobaan kedua mempunyai Q hasil, maka bila percobaan 1 atau percobaan 2 dilakukan, hanya
atau hanya salah satu percobaan saja yang dilakukan, akan terdapat P tambah Q hasil percobaan. Selanjutnya itu permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan yang berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Misalkan jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek. Urutan kedua dipilih dari n kurang 1 objek, urutan kedua dipilih dari n kurang 2 objek, dan seterusnya, sampai urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n kali n kurang 1 kali n kurang 2, dan seterusnya kali 2 kali 1 sama dengan n faktorial. Sehingga dapat dirumuskan permutasi n, R sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial. Selanjutnya itu kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Rumus kombinasi yaitu jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen, dilambangkan sebagai C, N, R atau N, R. Di mana rumusnya yaitu N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Selanjutnya yaitu teori informasi, atau mendefinisikan jumlah minimum bit untuk mengkodekan pesan. Contohnya 1 bit untuk mengkodekan jenis kelamin, 3 bit untuk mengkodekan nama hari, dan 4 bit untuk mengkodekan 0 sampai 9. Entropi adalah ukuran yang menyatakan jumlah informasi dalam pesan dengan menggunakan satuan bit, di mana Hx sama dengan minus sigma I sama dengan 1 sampai N, PI log 2 kali PI, di mana X sama dengan pesan, N sama dengan jumlah simbol berbeda dalam pesan, dan PI adalah peluang kemunculan simbol KI. Contoh entropi yaitu X sama dengan AA, BB, C, B, DB, dan N sama dengan 4 yaitu A, B, C, D, dan P sehingga PA sama dengan 2/8, PB sama dengan 4/8, PC sama dengan 1/8, PD sama dengan 1/8, sehingga apabila dihitung menggunakan rumus, Hx sama dengan 1,75. Sifat entropi yang pertama yaitu Hx lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan log 2N. Yang kedua, Hx sama dengan 0 jika dan hanya jika PI sama dengan 1. Yang ketiga yaitu Hx sama dengan log 2N jika dan hanya jika PI sama dengan 1/N. Selanjutnya yaitu teori bilangan. Digunakan pada kriptografi kunci publik. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Misalnya 8, 21, 8765, minus 34, dan 0. Berlawanan dengan bilangan bulat, yaitu bilangan real yang mempunyai titik desimal, seperti 8,0, 34,25, 0,02. Sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan A dan B bilangan bulat. A tidak sama dengan 0. A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan A kali C. Notasi A habis membagi B jika B sama dengan A kali C. Contohnya, 4 habis membagi 12 karena 12 dibagi 4 sama dengan 3. Atau 12 kali 4, 12 sama dengan 4 kali 3. Tetapi 4 tidak habis membagi 13 karena 13 dibagi 4 sama dengan 3,25. Atau bukan bilangan bulat. Selanjutnya itu
Teorema Euklidian. Teorema pertama yaitu misalkan M dan N bilangan bulat, di mana N lebih dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unik, Q atau quotient, dan R atau remainder. Sedemikian sehingga M sama dengan N kali Q tambah R, dengan R lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari N. Contohnya yaitu sebagai berikut. 1987 dibagi 97 sama dengan 20, sisa 47. Atau 1987 sama dengan 97 dikali 20 ditambah 47. Selanjutnya yaitu pembagi bersama terbesar atau PBB. Misalkan A dan B bilangan bulat tidak 0, yaitu pembagi bersama terbesar atau PBB dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D, sedemikian hingga D habis membagi A dan D habis membagi B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB A, B sama dengan D. Contohnya, faktor pembagi 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Faktor pembagi 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Sehingga FPB dari 45 dan 36 sama dengan 9. Teorema kedua, yaitu misalkan M dan N adalah bilangan bulat dengan syarat N lebih dari 0. Sedemikian sehingga M sama dengan N kali Q tambah R, di mana R lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari N. Maka PBB M, N sama dengan PBB N, R. Contohnya, M sama dengan 60 dan N sama dengan 18. Sehingga 60 sama dengan 18 kali 3 tambah 12. Maka PBB 60,18 adalah sama dengan PBB 18,12, yaitu 6. Algoritma Euklidian bertujuan untuk mencari PBB dari dua bilangan bulat. Diberikan bilangan bulat tak negatif A dan B, di mana A lebih dari atau sama dengan B, maka algoritma Euklidian adalah sebagai berikut. Jika B sama dengan 0, maka A adalah PBB A dan B. Stop, kalau tidak lanjut ke langkah 2. Bagilah A dan B dengan misalkan R adalah sisanya. Ganti nilai A dengan nilai B dan nilai B dengan nilai R, lalu ulang kembali mulai dari langkah pertama. Selanjutnya itu kombinasi lanjar. PBB A dan B dapat dinyatakan sebagai kombinasi lanjar A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Contoh, PBB 80 dan 12 sama dengan 4, di mana 4 sama dengan min 1 kali 80 tambah 7 kali 12. Teorema ketiga, misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N. Sedemikian sehingga PBB A dan B sama dengan M kali A kali N tambah N kali B. Contohnya, nyatakan PBB 21 dan 45 sebagai kombinasi lanjar dari 21 dan 45. Solusinya yaitu 45 sama dengan 2 kali 21 tambah 3. Sedangkan 21 sama dengan 7 kali 3 ditambah dengan 0. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 3. Maka PBB dari 45 dan 21 adalah 3. Substitusi dengan persamaan-persamaan di atas menghasilkan 3 sama dengan 45 kurang 2 kali 21, yang merupakan kombinasi lanjar dari 45 dan 21. Kemudian selanjutnya yaitu relatif prima. Dua buah bilangan A dan B dikatakan relatif prima jika PBB A dan B sama dengan 1. Contohnya,
20 dan 3 relatif prima, karena PBB dari 20 dan 3 adalah 1. Selanjutnya, aritmetika modulo. Misalkan A dan B bilangan bulat, di mana M lebih dari 0. Operasi A mod M dibaca dengan A modulo M memberikan sisa jika A dibagi M, sehingga dapat dinotasikan A mod M sama dengan R. Sedemikian sehingga A sama dengan M kali Q tambah R dengan R lebih dari 0 sama dengan 0 dan kurang dari M. M disebut modulus atau modulo. Dan hasil aritmetika modulo M terletak di dalam himpunan 0,1,2 dan seterusnya sampai M kurang 1. Contohnya, beberapa hasil operasi dengan operator modulo 23 mod 5 sama dengan 3. Dan 27 modulo 3 sama dengan 0. Bilangan prima atau bilangan bulat positif P, di mana P lebih dari 1 disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan P. Kebalikan dari bilangan prima yaitu bilangan komposit. Selanjutnya yaitu fungsi Totien-Euler. Mendefinisikan Totien N untuk N lebih dari 1 yang menyatakan jumlah bilangan positif kurang dari N yang relatif prima dengan N. Jika N prima maka Totien N sama dengan N kurang 1, dan jika N sama dengan P kali Q, maka Totien N sama dengan P kurang 1 kali Q kurang 1. Selanjutnya teorema Euler, misalkan A dan N adalah dua bilangan bulat yang relatif prima, maka A pangkat Totien N kongruen dengan 1 modulo N. Contohnya, A sama dengan 7 dan N sama dengan 10, maka Totien 10 sama dengan 4. 7 pangkat 4 sama dengan 2041 kongruen dengan 1 modulo 10. Yang terakhir yaitu struktur aljabar, di mana syarat untuk grup yaitu tertutup, asosiatif, elemen identitas, dan elemen invers. Dan syarat untuk gelanggang yaitu grup Abel dengan elemen identitas 0, operasi perkalian bersifat asosiatif, yaitu A kali dalam kurung B kali C sama dengan A kali B dalam kurung kali C. Operasi kali bersifat distributif terhadap penjumlahan.